Turki dan juga selamat petang atau malam bagi teman-teman yang berada di Indonesia. Kali ini kita kembali mengadakan diskusi dui mingguan Imla kita, yang insya Allah sampai saat sekarang ini masih rutin kita lakukan, kita laksanakan dalam rangka tentunya memperluas wawasan kita tentang pemahaman kita dari agama yang kita pahami ini gitu. Kemudian kali ini diskusi kita kali ini kita mendatangkan seorang dosen muda, gitu, dosen muda. Beliau dosen UIN ini ya, UIN Imam Bonjol Padang. Sedikit saya mungkin boleh membacakan mengetengahkan sedikit biodata beliau. Nama beliau yaitu Syukri Al-Fauzi Harlis, LC, MPI. MPI ini Master Pemikiran Islam ya, kalau nggak salah ya. Beliau lahir di Bukit Tinggi tahun 87, dan riwayat pendidikan banyak di Sumatera Barat, dari SD, kemudian aliyah MAPK Kota Baru Padang Panjang, kemudian melanjutkan studi di Al-Azhar University. Kemudian setelah itu pulang dari Mesir, pengembaraan keilmuannya dilanjutkan ke Tanah Jawa, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS. Itu sedikit riwayat pendidikan beliau. Kemudian yang kedua, aktivitas akademik saat ini ialah menjadi pengajar atau dosen akidah dan filsafat di UIN Imam Bonjol Padang. Selain mengajar fokus di aktivitas akademik, beliau juga memiliki aktivitas sosial khususnya di di Muhammadiyah Sumatera Barat. Moto hidup beliau itu berbuatlah biar Allah dan orang-orang yang menilainya. Masya Allah, mantap. Ini cukup dalam ini. Ini beliau concern. Yang saya tahu beliau concern ketika di Al-Azhar kajian filsafat, kemudian melanjutkan kajian-kajian studi pemikiran Islam di Muhammadiyah Surakarta gitu. Itu ya sedikit riwayat biodata beliau, Syukri Al-Fauzi. Mungkin bisa agak lebih rileks kita diskusi lepas saja. Saya manggilnya Bang Fauzi lah, Bang Syukri lah. Beliau ini sebenarnya teman saya ini. Bang Syukri lah ya, biar kita lebih nyantai lah insya Allah gitu ya. Nah. Ya, kali ini teman-teman, mas-mas, mbak-mbak semuanya, tema yang kita angkat kali ini tentang logika beragama. Logika beragama dari kacamata optik filosofis plus sufistik. Nah, gitu. Cukup menarik, gitu. Menarik dan sangat menarik gitu kan. Bagaimana kita memahami, ini nggak tahu ya benar atau salah, bagaimana kita memahami agama kita, cara keberagamaan kita di realitas sosial, di tataran sosial, bukan hanya sebatas wacana, bukan hanya sebatas transendental, tetapi bisa bisa dibumikan, bisa direalisasikan dalam kehidupan. Tentunya semuanya ada batasan-batasannya, mungkin seperti itu kan, mungkin seperti itu. Ada hal-hal di dalam agama ini bisa masuk dalam wilayah rasionalisasi, ada mungkin hal-hal yang dalam keyakinan kita tidak bisa, atau mungkin malah gampang untuk kita merasionalisasikannya dalam peri kehidupan kita gitu. Mungkin seperti itu. Lah, di sini Bang Fauzi, Bang Syukri kita akan mendiskusikan bagaimana agama itu bukan hanya sebatas tadi yang kami sebut, bukan hanya sebatas wacana yang cukup diimani saja, tetapi bagaimana agama, keyakinan, bahkan uraian-uraian peribadatan itu bisa dirasionalisasikan, gitu ya.
sedikit demi sedikit. Sehingga apa? Sehingga mungkin apa yang kita yakini itu bisa semakin menambah keyakinan kita itu gitu loh. Bagaimana kita memahami agama dengan bukan hanya secara iman, tetapi juga seiring dengan rasionalitas kita gitu. Tetapi khusus dalam kacamata filosofis dan plus sofistik ini gitu. Tidak memperpanjang mukadimah, tetapi paling tidak itu menjadi suatu pengantar dan akan akan dilanjutkan, akan diulas lebih rinci oleh, saya manggilnya Bang Fauzi, seorang filosof di sini. Mungkin juga di sini peserta hadir para filosof juga ada di sini yang saya lihat. Ada Mas Diki, ada dia filosof dari Jakarta ini, saya kenal ini, ada yang saya tahu, ada juga Dina, ini seorang ya yang belajar filsafat di Ankara University. Tapi bagaimanapun kita akan bisa mendiskusikan hal ini dengan sangat menarik nantinya. Baiklah teman-teman semuanya, Bapak-bapak, Mas-mas semuanya, untuk mempersingkat waktu lagi, kami kembalikan atau kami mempersilahkan kepada Bang Syukri untuk menceritakan ilmunya, membagi ilmunya kepada kita bersama sepuas-puasnya. Ya, sepuasnya artinya tetap dibatasi ya. Kurang lebih antara 30 sampai 40 menit. Silakan Bang Syukri. Terima kasih. Ada gangguan sepertinya beliau, Mas. Oh, Nggak ada di iya, meeting iya. ini. Bentar. Coba saya ini chat dulu ya. Ini udah saya chat, mungkin login lagi nanti. Udah masuk ya. Oke, silakan Bang Fauzi, Bang Syukri, monggo. Baik, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini tadi cuaca di kampung kurang bersahabat, jadi koneksinya juga ikut kurang bersahabat begitu. Baik, sebenarnya agak pekewoh juga ini ya. Di sini yang memoderatori calon doktor gitu kan. Terus banyak juga kandidat-kandidat dokter di sini, para pakar-pakar, ya alim ulama, ya cendekiawan muslim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita segala sesuatu untuk dapat menapaki kehidupan ini sehingga kita kembali nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang tadi. Baik, pada ini saya nyebutnya bapak, ibu-ibu atau rekan-rekan nih. Jadi gak bingung juga ini, ya. Tapi insya Allah saya di sini bukan sebagai bukan sebagai guru, bukan juga sebagai orang pintar, bukan juga sebagai pemateri. Cuman saya dikasih jadwal atau dikasih kesempatan lah, bahasanya seperti itu, bertemu teman-teman di sini untuk sharing, ya, berdiskusi tentang keilmuan-keilmuan yang kita geluti. Mudah-mudahan ada manfaatnya
ada hikmah atau sesuatu yang dapat kita ambil dan intinya dapat kita amalkan. Baik, pada Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua yang hadir di sini. Ya, pertama sekali yang ingin saya sampaikan, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Yang kedua, saya di sini cuma pengen menyampaikan saja kepada rekan-rekan Bapak Ibu di sini. Yaitu pertama, ya ekspektasinya jangan terlalu tinggi ya. Ekspektasinya jangan terlalu tinggi, nanti kalau sudah ekspektasinya tinggi nanti kecewa gitu loh kalau tidak sesuai dengan standar yang diinginkan. Jadi dari awal sudah saya sampaikan, kita di sini cuman berbagi, kita cuman di sini berdiskusi, tidak ada, saya pun sendiri di sini juga masih belajar dan terus belajar begitu. Nah, jadi itu pertama sekali, ya mudah-mudahan kita di sini, ya kalau lihat judul kita jangan termakan dengan judul ya. Judul itu kalau bahasa media itu strategi pasar lah bahasanya kayak gitu. Ya, strategi pasar. Namun intinya yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dari tema yang akan kita angkatkan ini sebenarnya adalah memahami bagaimana pola kita dalam beragama, begitu saja sebenarnya. Sederhananya seperti itu. Dari aspek-aspek kita melihatnya, kita tinjau hanya dari sisi berangkat dari bagaimana memahami Al-Quran secara rasional, tapi kita berangkat darinya rasionalitas Al-Quran sebenarnya. Nah, Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati di sini, saya boleh share screen ya? Ya, silakan. Ya. Izin share screen di sini. Saya masih disable nih, masih disable. Azam. Coba lagi, Ustaz, coba. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini berangkat dulu, tadi sudah disampaikan oleh sekedar untuk mengenalkan diri, sudah disampaikan tadi oleh saudara saya, karib saya, ya teman main saya, Ustaz kandidat doktor Zulfikri ya. Langsung saja, ini kita temanya logika beragama, sebuah tinjauan filosofi sofistik. Nah, nanti baru kita masuk diskusinya. Yang kedua itu adalah secara etimologi dan terminologi. Ini sederhana ya, secara akademis saja. Logika berarti itu artinya pikiran ataupun kata, ya kita semua juga pasti sudah tahu gitu kan. Nah, kalau Aristoteles mengartikannya sebagai alat. Jadi sederhananya pikiran, kata, alat, ya, itu secara terminologi dari arti logika. Nah, kalau secara terminologi, Rahmat dalam bukunya itu mengatakan suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Jadi bagaimana kita memahami bahasa agama sehingga kita mengungkapkannya dalam sebuah kata-kata, dan pada intinya selanjutnya kalau sudah bahasa agama, bagaimana kita memahami agama secara kontekstual, ataupun bahasanya tadi adalah membumikan Al-Quran, ataupun bagaimana kita hidup itu dengan agama. Nah, salah satu fungsi dari logika itu adalah alat untuk berpikir, ya bagaimana cara kita beragama, terus juga adalah jembatan kita. Jadi akal itu juga bisa sebagai alat penghubung kita agar kita terhubung dengan agama. Otomatis apa yang dihubungkan ada namanya, itu adalah sesuatu yang dihubungkan. Nah, apa yang kita hubungkan yaitu antara naks ataupun teks wahyu ataupun teks agama dengan apa pola kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu disebut dengan jembatan penghubung. Jadi, bagaimana antara teks bisa dihubungkan dengan kontekstualitas atau kontekstualisasi, ya tekstual melalui daya berpikir kita. Sehingga teks tadi menjadi tekstual, tekstualisasi ataupun implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini secara sederhana logikanya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada agama.
Ya. Secara etimologi kita ambil dua bahasa saja, yaitu dari bahasa Sanskerta, artinya tidak, gama itu kacau. Nanti artinya adalah beragama itu tujuannya adalah agar kita tidak kacau, agar kita terarah, agar kita tertuntun. Nah, ini artinya bahasanya agama secara bahasa. Nah, sedangkan di dalam bahasa Arab, agama itu diartikan dengan ad-din. Ad-din. Secara bahasa ataupun etimologi bahasa itu artinya adalah at-ta'ah wal inqiyad. Ya, ketaatan, kepatuhan, ketundukan, kepasrahan, apalagi bahasanya yang terkait dengan itu disebut dengan ad-din. Nah, selanjutnya secara istilah umum ya, ini baru umum, secara istilah umum menurut para pakar adalah ma ya'taniquhul insanu wa ya'taqiduhu wa yadinu bihi min umuril ghaibi wasyahadah. Jadi istilah umum dari agama itu adalah sesuatu yang dipikul oleh manusia, sesuatu yang diyakini oleh manusia, sesuatu yang dipegang oleh manusia ya secara kuat dan yakin dari segala aspek hal, baik yang bersifat itu gaib. Ya, gaib itu bukan berarti tidak ada, tapi gaib itu adalah sesuatu yang mungkin tidak terjangkau oleh logika manusia atau tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Ya, itu yang disebut dengan istilah gaib. Jadi secara ontologi, kalau kita berbicara tentang ontologi, segala sesuatu yang ada itu baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Nah, ini yang disebut secara istilah umum. Ya. Nah, secara aspek khusus, ya, agama secara aspek khusus, secara istilah agama Islam, ya, kita masuk kepada agama Islam. Nah, itu adalah at-taslimu lillahi ta'ala wal inqiyadu lahu. Nah, ini bisa ditarikan nanti kalau misalnya ada yang beragama Kristen ataupun agama Yahudi ataupun kepercayaan apapun, bisa dipakai istilah mustalah seperti ini, yaitu at-taslim, ya, penyerahan secara total kepada Rabb, ya, Ta'ala, dan inqiyadu lahu, dan berpegang teguh terhadapnya. Inilah yang disebut secara istilah. Jadi logos dan gomos, ya, logos tadi sudah kita sampaikan, ya, apa itu yang dimaksud dengan logika, yang kita maksud dalam diskusi kita pada apa ini. Kalau di sini malam ya, pada malam ini. Kalau di sana mungkin sudah larut malam apa masih sore ini? Kurang tahu saya ini. Ya. Siang. Oh, siang setengah, ya. Setengah 4. Nah, setengah 4 sore berarti. Nah, jadi itu. Jadi kita dari logika tadi bagaimana menghubungkan tekstual dengan perantara logika, tidak logika menghubungkan antara tekstual dengan kontekstualisasi kehidupan kita. Nah, agama, ya, apa yang kita hubungkan? Yang kita hubungkan itu adalah teks agama, nas agama, ya, sehingga nas tersebut bisa teraplikasi, terimplementasi, dan bagaimana bentuk implementasinya, begitu. Nah, ini yang akan kita tuju ataupun kita sampaikan pada kesempatan kali ini kepada teman-teman atau topik diskusi kita pada malam hari ini. Jadi insya Allah itu arahnya, mudah-mudahan nanti bisa sampai. Moderator, berapa menit waktu saya nih? Masih lanjut, masih 30 menit lebih dikit. Oke. Masih 30 menit. Insya Allah sampai ya. Antara agama dan manusia. Ya, ini kita sudah berbicara pada aspek realisasi antara agama dan manusia. Pertanyaannya yang sering kita, ya, kalau kita bicara secara filosofis kan pertanyaan selalu harus ada yang dipertanyakan gitu. Pertanyaan itu adalah kenapa hidup masih gegana? Nah, ini saya ambil nih terinspirasi dari lagu apa ini, lupa saya. Gelisah, galau, dan merana gitu kan. Itu bahasanya. Ya, antara agama dan manusia. Artinya apa? Begini bahasanya seperti ini. Kita manusia tadi sudah beragama. Bahasanya seperti itu. Ya, sudah beragama. Nah, secara
rasio, ya, orang yang sudah beragama berarti kan sudah tertuntun, sudah tertata, sudah terarah gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hidup masih gegana, gelisah, galau, merana, sedangkan kita sudah beragama. Nah, ini yang menjadi insya Allah pertanyaan yang menggelitik kita secara filosofis ya. Pertanyaan kita sudah punya tapi kok belum bahagia. Kita sudah kaya tapi kok belum bahagia. Kita sudah kuliah kok belum bahagia. Nah, ini pertanyaannya ya yang sering. Nah, apa sih persoalannya? Apa sih kok bisa seperti itu? Nah, kita mencoba untuk mentelaah ya, berdasarkan pemahaman secara aspek tasawufnya di sini. Nah, teman-teman yang saya hormati, yang berbahagia dan juga rekan-rekan serta seluruh yang hadir, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan pertama sekarang seperti ini. Kita mencoba kontekstualisasikannya ya kepada realita kehidupan kita. Nah, terutama kita yang berada di akademisi, terutama sekali teman-teman yang sekarang sedang melanjutkan studi, ya, sedang melanjutkan studi. Nah, apa misalnya muncul pertanyaan di dalam diri kita ataupun hal-hal yang menghantui kita sehingga timbul kegelisahan, timbul kegalauan dan macam-macam dalam hidup kita itu. Nah, terutama kita dalam melaksanakan studi ini. Nah, ketika dalam melaksanakan studi mungkin banyak hal gitu kan, banyak hal yang muncul dalam pikiran kita, banyak hal yang terlintas dalam benak kita, perasaan kita, seterusnya. Mungkin bisa saja ketika kita melaksanakan studi itu, ketika kita belajar mungkin ada ketakutan kita, misalnya takut tidak dapat ujian, takut nilainya rendah, ya, sehingga kita demi mendapatkan nilai, demi mendapatkan ujian, ya kita usaha mati-matian hal tersebut. Nah, tidak ada yang salah sebenarnya dengan cara kita bagaimana takut untuk tidak mendapatkan nilai dan itu segala macam, tapi ada sisi hal yang perlu kita perhatikan di situ. Nah, terkadang keinginan kita itu, ya, keinginan kita untuk mendapatkan nilai, keinginan kita untuk bisa menjawab ujian, ya, keinginan kita untuk bisa berprestasi, ya, bersaing dengan teman-teman yang lain, ya. Secara manusiawi ada yang salah, tapi ada hal yang perlu kita lakukan, hal yang perlu sedikit mungkin ya halus di sini yang secara kasat mata mungkin terlihat, ya. Tapi yang dapat ketika kita pikirkan, andaikan hal itu membuat kita gelisah, andaikan hal itu membuat kita galau, andaikan hal itu membuat kita gundah, berarti ada yang salah dengan tujuan kita. Ya, berarti ada sesuatu yang sinkron. Ada hal yang tidak sinkron dengan apa yang kita kerjakan dengan tujuan kita itu. Artinya apa? Ada penolakan secara apa yang bikin kita nyaman. Apa yang kita usahakan ternyata tidak bikin kita tenang. Ya, padahal kita di situ. Nah, bahasa sederhananya, ya, jika contoh karena studi ya, karena kita banyak akademisi, kita belajar pada kuliah, kegalauan tersebut ya akan mengganggu kita secara psikologis, akan mengganggu kita secara konsentrasi dan seterusnya. Nah, apa yang menjadi persoalan? Apa yang menjadi tanda tanya di situ? Nah, maka jika keadaan itu terjadi, maka kita mungkin bisa melihat kepada orientasi tadi. Nah, orientasi itulah yang akan membuat kita tenang. Ya, kalau bahasa spiritualnya atau bahasa agamanya itu adalah niat. Ya, bahasanya adalah niat. Nah, kalau orientasinya adalah untuk mengejar nilai, orientasinya adalah untuk agar kita bisa bersaing dengan teman dan ini segala macam, maka ya tidak salah jika kegalauan, kegundahan itu terjadi kepada kita. Tapi andaikan kalau misalnya niatnya belajar, niatnya adalah untuk mencari ilmu, ya niatnya adalah lillahi ta'ala, maka kekacauan, kegundahan tersebut
tidak akan ada artinya ataupun tidak akan menghampiri kita. Dan kita pun dalam menuntut ilmu tenang, apapun hasilnya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun. Nah, itu juga salah satu contoh ya, apa yang menjadi bentuk pola kehidupan kita sehari-hari. Apapun pekerjaannya, apapun realitas yang kita hadapi. Ya, baik kita sudah menjadi sebagai guru, kita sebagai murid, kita sebagai pekerja, kita sebagai pegawai, kita sebagai apapun. Ya, itu jika ada sesuatu yang tidak membuat kita tenang, tidak membuat nyaman dalam pekerjaan, maka yang perlu kita lihat adalah orientasi kita di awal, orientasi kita di tengah, dan orientasi kita di akhir. Bahasa spiritualnya ataupun bahasa agamanya disebut dengan niat. Karena niat itulah yang nanti akan menentukan tenangnya kita ataupun tidaknya. Nah, itu salah satu contoh. Nah, yang kedua, ya, kita juga tidak lepas dari yang namanya bekerja. Ya, tidak lepas kita dari yang bekerja. Nah, kita juga punya pertanyaan ketika hidup kita berbanting tulang, kita ya pergi pagi pulang pagi gitu ya. Kalau bahasa istilahnya lagunya siapa itu lupa aja. Ya, saya juga nggak ngerti tentang banyak lagu gitu. Tapi pernah dengar gitu aja. Ya, pergi pagi pulang pagi gitu kan. Nah, ini sebenarnya apa yang dikejar oleh manusia ketika seseorang sudah bekerja? Otomatis ini baik pertanyaan bagi siapa saja, bagi kita, bagi saya, ya, pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Ya, akan mengejar sesuatu. Apa sih sebenarnya apa yang dikejar oleh manusia ketika dia sudah bekerja? Nah, kita mencoba masuk kepada zaman ya. Kita coba masuk kepada zaman, menjawab dengan keadaan zaman yang sedang berkembang ataupun fenomena yang sosial yang sedang terjadi pada hari ini. Nah, bahasanya umum ya. Ketika seseorang sudah bekerja, ya mindset yang berkembang di tengah-tengah kita, ya, di tengah-tengah masyarakat itu tidak bisa lepas dari yang namanya kekayaan ataupun kesenangan. Ya, kekayaan ataupun kesenangan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terlihat? Kenapa itu bisa kita nilai? Nah, kenapa? Bagaimana mengidentifikasi keadaan ini? Bagaimana mengidentifikasi keadaan ini? Apakah kita masuk kategori itu tadi ataupun tidak? Nah, maka ada beberapa hal yang perlu kita filter di dalam diri kita sebagai bentuk ketika kita bekerja, apakah yang kita kejar, apakah yang kita cari. Ya. Nah, jika kita bekerja, orientasinya adalah mencari kekayaan, orientasinya adalah mencari kesenangan belaka. Ya. Kaya boleh ya, kaya boleh, tidak ada larangan, tapi kaya bukan ketentuan oleh manusia. Kaya boleh, tidak ada larangan, tapi kaya bukan ketentuan manusia. Ini perlu digarisbawahi atau didasari oleh ini konsep ini dulu. Nah, maka jika kerja orientasinya adalah kaya, ya, bukan berarti saya tidak membolehkan kaya, tapi kaya bukanlah ketentuan manusia, tapi adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan ilahi. Nah, jika hanya manusia bekerja ataupun kita bekerja hanya sekedar mencari kekayaan, orientasinya adalah kekayaan, orientasinya adalah kesenangan, maka ya tidak sedikit dari kita yang akan menjadi budak pekerjaan. Ya. Tidak sedikit dari kita yang akan menjadi budak pekerjaan. Artinya apa? Pekerjaan yang menjadi tuan, sedangkan kita menjadi pekerjanya. Bahasanya seperti itu. Jadi logikanya terbalik. Nah, maka jangan heran, kita tidak perlu heran jika nanti ya halal dan haram sikat semua. Ya, halal dan haram sikat semua. Ya. Tidak sedikit kita dapatkan ya
akhirnya manusia banyak yang menjadi ya akhlaknya jauh, ya moralnya jauh, ya. Karena apa? Orientasinya, cara berpikirnya sudah berbeda. Nah, tidak sedikit juga yang terjebak dalam persoalan riba. Ya memang Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan ya, bahwasanya nanti di akhir zaman ya, kita akan terjebak dengan riba. Tapi bukan berarti itu satu pembolehan. Ya, ini juga perlu kita pahami ketika Nabi menyampaikan itu, bukan berarti ketika sudah kita terjebak dalam suatu riba, bukan berarti kita boleh masuk ke dalam ya masuk ke dalam jeratan riba. Nah, ini satu mindset ya, mindset kita, salah satu paradigma kita dalam melihat orientasi kita kemana kita bekerja. Untuk apa kita bekerja? Ya. Bekerja untuk mencukupi kebutuhan. Bekerja untuk mencari sesuatu. Tapi bagaimana cara mendapatkan sesuatu tersebut? Ya. Bahkan untuk bisa kaya pun boleh dengan bekerja tetap. Ya, tapi bagaimana cara kita mendapatkannya? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ya, karena kita selalu bekerja. Nah, selanjutnya adalah berdoa. Ya. Kita tidak lepas dari yang namanya berdoa. Ketika kita sudah berdoa, ataupun kenapa sih kita berdoa? Lalu ketika sudah berdoa, apa yang kita pikirkan? Maka ketika kita memahami doa, ya, berbeda dengan apa yang tujuan doa itu sendiri, ya, maka kita akan terjebak pada beberapa hal. Yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ya akidah, yang berkaitan dengan persoalan-persoalan spiritual, yang akhirnya adalah membuat kita kegana lagi, gelisah, galau, merana. Nah, andaikan kita berpikir seperti ini, ketika sudah berdoa, ya, kita meyakini bahwa berdoa, keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh yakin seperti itu. Boleh. Namun jika ada di belakangnya, ya, jika ada di belakangnya adalah jika keinginan itu tidak tercapai, ya, atau keinginan itu tidak terkabul, ya, kita menganggap Allah tidak mengabulkan doa kita. Ini berbahaya. Ya. Berdoa, yakin Allah mengabulkan doa kita. Apa yang kita pinta itu boleh. Tapi jika ada di belakangnya, ya, apa yang kita pinta tidak terwujud atau tidak terkabul, ya, kita beranggapan Allah tidak mengabulkan doa kita. Nah, ketika doa kita tidak terkabul, ketika kita beranggapan doa kita tidak diijabah oleh Allah, ya, artinya kita bukan berdoa. Ya. Kenapa disebut kita tidak berdoa? Karena yang namanya berdoa itu meminta. Ketika doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita minta, lalu kita kecewa, maka pada saat itu kita sebenarnya tidak berdoa, akan tetapi sedang mendikte Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kecewa kan? Akhirnya kita sendiri yang akan kecewa. Allah tidak bisa didikte. Ini sering kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketika doa kita tidak tersampai, keinginan kita tidak terkabul, lalu muncul kecewa. Berarti kita tidak berdoa. Wajar.
jika kita kecewa. Kenapa? Kita bukannya meminta, tapi mendikte Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak bisa untuk didikte. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu satu fenomena, ya, fenomena yang dunia yang kita alami, yang dunia kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Nah, lalu bagaimana sebenarnya? Ya. Kalau seperti itu lalu bagaimana? Saya sudah belajar tadi, sudah bekerja tadi, juga sudah berdoa. Lalu bagaimana? Nah, maka kita perlu kembalikan, ya, agar apa yang kita lakukan tidak menimbulkan kegalauan, kegelisahan, dan penderitaan. Belajar. Kenapa kita belajar? Belajar bukan untuk pintar, tapi belajar itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kembalikan kepada sumber, kembalikan kepada asal dari mana kita berangkat. Agar apa? Kita tidak kecewa. Ya, kenapa manusia sering kecewa? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa manusia sering gelisah? Kenapa manusia sering gundah? Kenapa manusia sering merana? Nah, maka kita akan menjawab. Di sini akan terjawab nantinya. Kenapa kita belajar? Belajar bukan untuk pintar, tapi belajar itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat Al-Quran, banyak hadis yang menyandarkan adalah perintah untuk belajar. Ya. Ketika kita belajar nggak paham-paham, tidak usah kecewa. Ya, ketika belajar tidak paham-paham, tidak usah kecewa. Ilmu itu milik Allah. Allah yang beri paham bagi siapa yang Allah kehendaki. Belajar adalah ibadah. Paham itu ketentuan berbeda. Ya. Ilmu itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana lagi belajar itu hakikatnya berguru kepada Allah. Meski penyampaiannya melalui manusia, akan tetapi memintanya tetap kepada Allah. Gak ada manusia yang punya ilmu. Agar kita nggak sombong. Gak ada manusia yang punya ilmu. Manusia itu hanya diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan, nggak ada yang perlu dibanggakan, nggak ada yang perlu dipuja-puji dan seterusnya berlebih-lebihan. Kenapa? Mereka itu hanya diberi paham oleh Allah. Ya. Maka ketika kita belajar itu memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ya melalui perantara manusia. Dengan manusia sifatnya kita adalah berterima kasih, mendoakan. Kepada Allah kita sifatnya bersyukur. Tapi kita harus tahu, ketika kita sudah berilmu jangan sombong. Ilmu itu milik Allah. Al-Quran menjelaskan, wa'alamal adama asma'akun kullaha. Allah ajarkan manusia kepada Adam tentang segala sesuatu. Jadi sudah diajarkan. Kita itu hanya menemukan apa yang tersimpan. Bahasanya seperti itu. Lalu apa lagi? Jangan jadikan ijazah sebagai sumber rezekimu. Ini bahaya juga nih. Ya, kalau nggak kuliah, kalau nggak ini, ya nanti nggak dapat kerja, nanti gini. Ini bahaya nih. Ya, rezeki itu tidak ditentukan oleh ijazah. Rezeki itu tidak ditentukan oleh pintarnya seseorang. Rezeki itu Allah yang menentukannya. Nah, ini salah satunya. Ya, ini larinya kemana? Ya, basic kita. Dasar keyakinan kita tadi beragama. Nah, inilah menstandarkan orientasi kita dalam belajar. Agar apa? Tidak timbul kecewa ketika belajar. Kita nggak kecewa. Kita sudah payah-payah, kenapa tak paham-paham? Jangan kecewa. Nggak ada istilahnya kecewa. Tidak ada yang sombong. Ya, tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada yang perlu diangkuhkan. Kenapa? Ilmu
Kita cuma diberi paham, kita hanya diberitahu. Kita hanya menemukan apa yang sudah Allah berikan. Wa 'allama Adam al-asma'. Sejak Nabi Adam diciptakan Allah sudah kasih tahu semua. Jadi tidak ada ilmu yang punya manusia. Apalagi menjadikan ijazah ataupun kita akademisi ini segala macam menjadikan ijazah sebagai sumber rezekimu. Ya. Nah, ini juga perlu. Jadi akhirnya apa? Agar kita tidak gundah dan galau dalam menjalani kehidupan apa yang kita kerjakan. Nah, begitu juga dengan istilahnya bekerja. Ya, bekerja adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Al-Qur'an yang sengaja saya tuliskan di sini. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sesungguh-sungguhnya menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Apa yang kita temui? Ya hasil dari apa yang kita kerjakan. Apa yang hasilnya? Bentuknya jangan kita pikirkan, itu hak Allah. Ya. Oh, kita bekerja pak 1 2 3. Ya, kita bayangkan apa yang kita kerjakan sesuai dengan hasil yang kita pikirkan. Gila kita. Bukan ranah kita untuk itu. Itu yang akhirnya membuat manusia banyak kecewa. Akhirnya kita banyak putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah memberikan sesuatu, ya, apa dari hasil yang kita kerjakan. Allah yang menentukan hasilnya seperti apa. Ya. Dan pilihan Allah selalu yang terbaik untuk kita. Nah, ada juga dalam surat At-Taubah ayat 105. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya, katakanlah, berbuat sajalah. Maka Allah yang akan melihat apa yang kamu kerjakan dan Rasulnya beserta orang-orang beriman. Ya, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Nah, kembalikan apa yang kita usahakan itu kepada Allah. Yang mengetahui rahasia-rahasia yang tidak kita ketahui, apa yang akan terjadi di depan, apa yang akan kita alami, apa yang akan kita tuju. Ya. Dan Allah pasti tidak akan mengecewakan kita. Ya. Akan dikembalikan apa yang kita usahakan kepada kita itu tidak akan kecewakan kita. Ya. Tapi kita terkadang memaksakan diri sesuai dengan kehendak kita. Nah, ini kita akan berbicara tentang masalah kehendak nantinya. Sebenarnya apalagi doa. Ya. Aku tidak ada. Doa. Tidak ada. Ini yang hadis Nabi SAW. Ya. Kita tenang ya. Ketika kita tenang, doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terijabahnya doa adalah jawaban dari doa itu sendiri. Ini konsep. Ya. Ketika Allah tidak mengijabah doa kita, itu adalah jawaban dari doa itu sendiri. Berarti artinya apa? Tidak ada doa yang tidak terijabah. Cuman cara Allah menjawab doa kita ya, bukan sesuai dengan keinginan kita. Nanti kita akan berbicara bahasa jiwa. Ya. Kenapa? Nah, ini kita harus perhatikan, nanti kita akan berbicara bahasa jiwa. Tidak ada, ini hadis Nabi SAW dalam Tabrani, tidak ada seorang berdoa kepada Allah dengan satu doa kecuali dikabulkan oleh Allah. Dan dia memperoleh salah satu dari 3 hal. Pertama, dipercepat terkabulnya doa tersebut di dunia. Yang kedua, disimpan, ditabung untuknya sampai di akhirat. Yang ketiga, diganti dengan mencegahnya dari musibah bencana yang serupa. Atau dari bencana doa tersebut. Ya Allah, kayakan aku. Allah tidak kaya-kayakan kita. Bukan berarti Allah tidak sayang. Tapi Allah selamatkan kita dari atau mencegah kita dari musibah yang akan terjadi ketika kita kaya. Karena hanya Allah yang tahu tentang apa dengan diri kita dan bagaimana kita. Maka ketika berdoa, meminta kepada Allah bukan berarti kita mendikte Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, berdoa adalah perintah Allah. Ini kita perlu pahami. Jadi ketika berdoa itu dasari landasi doa kita itu. Kita berdoa itu karena apa? Karena Allah yang perintahkan kita untuk berdoa. Sehingga kita berdoa pun menjadi nilai ibadah. Nah, ud'uni astajib lakum. Serulah aku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan sendiri di dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Tetapi ingat, ada nasihat dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, ini nasihat dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. La yakun
talabuka ya tasabbaban ilal ata'i minhu fayaqillu fahmuka anhu wal yakun talabuka li izharil ubudiyyati wa qiyaman bi huquqir rububiyyati. Nah, ini nasihat dari Al-Hikam karya Imam Athaillah As-Sakandari. Keinginanmu, permintaanmu ya akan menjadi sebab pemberian Allah kepadamu. Ini bahasanya Imam Athaillah As-Sakandari. Kenapa? Tidak pun kita meminta, Allah pun sudah memberi. Ya, itu pertama sekali. Tidak pun kita meminta, Allah pun sudah memberi. Apalagi ya, beranggapan ketika kita meminta itu yang menyebabkan Allah memberi. Nah, ini juga bahaya ini. Imam Athaillah As-Sakandari menjelaskannya sangat dalam sekali ini. La yakun talabuka tasabbaban ila ata'i minhu. Jangan jadikan permintaan kita sebab Allah memberi kepada kita. Dalam maknanya ini berkaitan langsung kepada persoalan akidah. Tidak meminta pun kita, Allah sudah memberi. Tapi, nah ini ada tapinya juga. Tapi karena kita meminta baru Allah memberi, nah juga nggak boleh kita berpikir seperti itu. Ya. Kalau kita minta baru Allah beri, nah nggak boleh juga kita berpikir seperti itu. Dan berpikir ketika kita minta pasti Allah memberi. Ya pasti Allah memberi. Tapi jangan anggap karena kita meminta itu sebagai sebab Allah memberi. Nah, karena Allah sudah memberi sebelum kita meminta. Makanya Allah sudah tahu sebelum apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta. Kenapa kita berdoa? Itu bukti. Nah ini terakhirnya. Ya, fayakilu fahmaka anhu. Maka apa? Dengan sikap kita seperti tadi itu, paham kita terhadap doa seperti tadi itu, mengecilkan pemahaman kita kepada Allah. Masa ya Allah baru memberi kalau kita sudah minta? Kan Allah sudah tahu. Tidak kita minta pun Allah sudah memberi. Apakah Allah tidak tahu ketika kita meminta? Allah sudah tahu sebelum kita meminta. Ya, itu kan. Makanya kenapa hal itu bisa menyebabkan fayakil fahmaka anhu. Bisa mengecilkan pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa taala kalau kita beranggapan doa seperti apa yang kita pahami selama ini. Wal yakun talabuka li izharil ubudiyah. Adapun kita berdoa li izharil ubudiyah untuk menunjukkan ketaatan kehambaan kita kepada Allah. Wa qiyaman bi huquqi rububiyah dan menegakkan hak-hak Allah. Hak Allah itu apa? Ya hak Allah adalah kita sebagai tempat meminta. Ya, kita adalah peminta. Jadi aspek beda dimensi. Ya, beda dimensi. Kita melakukan itu bukan karena Allah tidak tahu apa yang kita butuhkan, tetapi karena apa? Bukti kita penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak sombong. Ya. Orang yang sombong itu salah satunya orang yang malas berdoa kan. Nah, inilah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa sih beragama masih gegana? Ya karena ada sebabnya. Kenapa sih beragama masih gegana? Kita bekerja galau, studi galau, berdoa pun bisa bikin galau. Nah, pasti ada yang sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Nah, apa akibatnya tadi kan? Apa akibatnya tadi? Bahayanya kalau kita selalu bersandar kepada hal-hal yang kita inginkan tapi akhirnya tidak bikin kita senang. Nah, kita perlu pahami di sini. Ya. Ini nasihat dari Imam Athaillah As-Sakandari juga dalam kitabnya Al-Hikam. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalali. Min alamatil i'timad 'alal 'amali nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalali. Salah satu tanda ya, seseorang itu bergantung, bersandar, berpegang kepada upayanya, kepada dirinya, kepada kepedeannya, kepada keegoannya, akan dibuktikan nuqsanur raja inda wujudiz zalali. Dia akan sering putus asa. Ketika dia kecewa, ketika
ketika dia tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia akan kecewa ketika ada hal sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ini akibatnya kalau kita bergantung kepada keinginan kita, bergantung kepada pekerjaan kita, bergantung kepada kecerdasan kita, bergantung kepada kepandaian kita, bergantung kepada relasi kita, bergantung kepada apalah, pokoknya selain daripada Allah, maka akan terjadi apa? Nuqsanur roja inda wujudi zalat, akan kurang pengharapannya kepada siapa? Kepada Allah. Ketika apa? Ketika dia ditimpa oleh sesuatu yang tidak dia inginkan, yang tidak dia senangi. Ya. Makanya akhirnya apa? Orang-orang seperti itu, karena dia bergantungnya kepada sesuatu selain daripada Allah, akhirnya apa? Tidak sabar. Tidak sabar artinya apa? Sabar itu adalah super aktif. Kalau dalam dunia tasawuf, sabar itu adalah super aktif. Contoh, ketika misalnya dia kehilangan harta, misal. Nah, misalnya dia kehilangan kendaraan. Ketika dia kehilangan kendaraan untuk bekerja, bukan berarti dia tidak pergi bekerja. Tetapi ketika dia kehilangan kendaraan untuk pergi bekerja, dia tetap pergi bekerja. Itu salah satu contoh sederhana. Yang makanya sabar itu adalah super aktif. Ketika kehilangan kendaraan untuk pergi bekerja, bukan berarti berhenti untuk bekerja. Ketika doa kita tidak dijawab, maka kuncinya adalah apa? Sabar. Ketika keinginan kita belum terwujud, kuncinya adalah sabar. Sabar bukan berarti kita putus asa. Kalau sudah putus asa berarti tidak bisa disebut sabar. Sabar itu bagaimana? Tetap berusaha, tetap mengerjakan apa yang kita kerjakan, tetap menjalani apa yang kita jalani. Itu yang disebut dengan sabar. Sabar itu bukan berarti stagnan, tapi sabar itu artinya adalah super aktif. Selanjutnya adalah akhirnya apa? Orang seperti ini tidak tawakal. Tidak tawakal. Kalau sabar saja tidak punya, gimana mau tawakal gitu? Berserah setelah apa yang diusahakan, setelah apa yang dilakukan, perjuangan yang sudah begitu besar, ya usaha yang sudah begitu berat, ya ternyata belum terwujud. Bukan belum terwujud, sudah terwujud, tapi caranya yang berbeda. Maka tawakal. Serahkan hasilnya, apapun itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya apa lagi? Putus asa lah. Kecewa akhirnya kepada Allah, frustasi kepada Allah. Padahal yang bermasalah adalah dirinya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sebut yang bermasalah itu adalah diri kita atau diri kita sebagai manusia? Kenapa? Ini yang perlu kita pahami, ini yang perlu kita coba menelaah ke dalam lebih dalam lagi, yaitu ketika kita punya keinginan, ketika kita punya harapan tentang sesuatu, maka kita perlu menyadari itu keinginan itu datangnya dari mana. Keinginan itu datangnya dari mana. Nah, ini yang sering kita jarang bertanya kepada diri kita sendiri. Itu keinginan kita kah? Ya. Itu keinginan kita kah? Atau keinginan nafsu kita? Itu keinginan kita kah? Atau keinginan pikiran kita? Ya. Kenapa? Nafsu, pikiran, perasaan bukanlah kita. Itu hanyalah atribut yang ada pada kita, bukan kita. Ya. Nah, ini bisa. Kenapa kita kecewa? Kenapa kita gendah? Kenapa kita gegana, gelisah, dan seterusnya? Ya wajar. Ya, yang bikin kita gelisah, gundah dan gelana itu apa? Karena kita mengikuti keinginan, mengikuti perasaan, mengikuti pikiran.
Ini yang menjadi salah satu tinjauan sofistik tasawuf ya. Ketika kita berbuat, kita berpikir, ini keinginan siapa? Keinginan perut. Kalau bahasa dalam tasawuf itu ada isyik ya. Ada 3 aspek dalam ranah manusia, itu ada 3 aspek. Ada atas kepala, ada tengah dada, ada bawah perut. Ya, keinginan ini muncul dari mana? Kalau dari perut, itu diistilahkan anak. Ya, silakan dengan nafsu. Kalau dari tengah, berarti dia dari dada, dari hati. Kalau dari atas, berarti dia berasal dari ego. Nah, perlu kita menyadari, kita memahami keinginan kita itu, kekecewaan kita itu dari mana. Ya. Yang bikin kecewa itu siapa? Yang bikin kecewa itu apa? Ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Ya, jangan kita lempar dulu langsung kepada Allah. Balikkan dulu langsung kepada dalam diri kita. Ya. Padahal Allah ya tidak membebani sesuatu kepada kita di luar batas kemampuan kita. Allah cuma suruh kita berdoa. Allah cuma suruh kita bekerja. Allah cuma suruh kita belajar. Allah tidak suruh kita jadi pintar. Allah tidak suruh kita jadi harus kaya kalau bekerja. Allah tidak suruh kita kalau beribadah itu harus sempurna. Allah tidak suruh kita kalau berdoa itu harus diijabah. Enggak. Tapi kadang-kadang kan nafsu yang berbicara. Ketika sudah berbuat seolah-olah Allah sudah punya hutang dengan kita. Ketika sudah berbuat kita seolah-olah kita pasti terwujud. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, maka kita tadi itu kenapa kita beragama tapi masih gegana gitu. Ya, kita beragama tapi masih gegana. Nah, maka di sini ya. Lalu bagaimana agar ya kita tenang, kita damai, ya berperanlah sebagai manusia, jangan berperan sebagai Tuhan. Ya. Kalau sudah mengambil hak Tuhan atau sudah mengambil atau sudah tidak lagi mengambil apa menjadi tupoksi kita, ya siap-siap saja kita kecewa gitu. Ya Allah tidak pernah menginginkan harus kaya, enggak. Kaya itu Allah yang menentukan. Pintar tidak, Allah yang tentukan. Allah cuma suruh kita belajar, Allah suruh kita cuma bekerja, berusaha, ya, bukan menjadi budak kerja ya. Nah, Allah coba kita berdoa, hasilnya ya Allah. Nah, itu segala sesuatu itu apa? Universitaskan dimensi-dimensi ibadah. Jadikan semua itu nilai ibadah. Ya. Tapi karena kalau sudah berangkatnya bukan karena Allah, ya, karena berangkatnya karena nafsu tadi, berangkatnya karena ego tadi, nah, ya, maka dia akan hilang nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak kita akhirnya kecewa. Kenapa? Ya, keinginan itu tidak ada batasnya. Keinginan itu tidak bisa kita bikin rumus di mana batasannya keinginan itu. Nafsu itu batasannya sampai di mana enggak. Yang bikin dia terlalu semakin tinggi keinginan kita, maka akan semakin tinggi juga tempat. Ya, maka gantungkan keinginan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan gantungkan kepada selain daripada Allah. Ya, selainnya bahasanya seperti ini. Kalau bahasa dalam diri manusia itu, dalam tasawuf itu ada atribut manusia itu ada 73. Yang saya disebutkan baru 3 tadi. Ada namanya nafsu, ada namanya akal, ada namanya perasaan. Baru 3. Banyak hal yang mempengaruhi aspek manusia dalam menjalani kehidupannya sehingga mengalami gegana tadi. Ya, bagaimana sih cara beragama agar tidak gegana? Ya itu dia tadi. Ya. Terus jadikan semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini catatan juga. Kita merasa apa yang kita lakukan sudah beribadah tapi tetap tidak bernilai ibadah. Bahaya ini. Yang merasa beragama atau bertuhan tapi tak bertuhan. Ya, kepada hal-hal yang sifatnya prinsipil dan spiritual. Ya, merasa sudah beribadah tapi tidak bernilai ibadah. Ini kenapa? Ada dimensi-dimensi yang masuk ke dalam praktek ibadah kita tadi. Ya, dimensi-dimensi selain Allah, dimensi-dimensi selain kita, ya, dimensi selain Allah, dimensi selain kita. Mana dimensi selain Allah dan kita itu? Ya, atribut tadi.
atribut tadi, ya, keinginan, nafsu, ya, ego kita. Nah, itu disebut dengan atribut selain kita dan Allah. Nah, maka tapi yang bahaya juga kan merasa beragama, ya, bertuhan tapi tak bertuhan. Ya, bertuhan tapi ada Tuhan yang dipertuhan selain Tuhan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan yang bahasa yang singkat ini gitu. Kemana larinya, apa yang dimaksud dengan ya beragama artinya tadi apa? Maka kita kembali kepada ke atas tadi. Beragama itu apa? Ya, at-taslimu lillah. Ya, tapi sudahkah taslimu lillah? Berserah kepada Allah. Ya. Nah ini pertanyaan, kan larinya ke sini. Secara istilah Islami, at-taslimu lillahi ta'ala wal inqiyadu lahu. Berserah kepada Allah. Nah, sekarang sudahkah berserah ke segala aspek itu yang kita lakukan dalam kehidupan itu? Berserah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan kembali kepada dasarnya. Ya. Untuk siapakah kita bekerja? Untuk keinginan kita kah? Untuk nafsu kita kah? Untuk ego kita kah? Ini kembalinya kepada hal-hal seperti ini. Nah, baru nanti terakhir adalah ini ya. Bahasa Al-Qur'annya sederhana. Dari penjabaran yang panjang tadi, Al-Qur'an cuma bahasanya sederhana. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tahuilah sesungguhnya bagi wali-wali Allah atau orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya. Ini bahasanya dalam. Kemana kita dekat? Kalau kita dekat kepada selain Allah, geganalah. Tapi kalau dekat dengan Allah, ala anna inna awliya Allahi la khaufun alaihim, tidak ada memiliki rasa takut, tidak memiliki rasa cemas, walahum yahzanun, dan juga tidak pernah kecewa, ya, tidak pernah sedih, merasa sedih, ya, semuanya apa? Ini yang disebut dengan la ilaha illallah, semuanya serba Allah. Rekan-rekan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah sedikit ya yang sebenarnya ada hal yang perlu saya tambahkan, tapi mungkin terlalu panjang, nanti bosan nanti mendengarkan apanya ya, karena waktunya sudah lewat juga, saya rasa ini lebih dari 30 menit ya. Itulah yang dapat saya bagikan kepada teman-teman, bapak-bapak, rekan-rekan, ibu-ibu yang berbahagia yang hadir pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan ya, apa yang tertuang tadi mudah-mudahan tidak berasal dari nafsu saya. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ini kembali kepada teman-teman lagi, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, silahkan kalau ada hal-hal yang perlu saya tambahkan atau masukannya, silahkan. Pada moderator saya kembalikan mic-nya. Terima kasih. Ya. Terima kasih pada Pak Syukri atau Bang Syukri ini. Terima kasih kembali atas penjelasannya yang mencerahkan, insya Allah, memberi kita pemahaman bahwa beragama itu tidak hanya cukup dalam tataran rasionalitas gitu, tapi juga harus disangkut pautkan dengan dalam tataran imanitas gitu, iman yang kita punya, keyakinan yang kita punya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat kontekstual, dengan sangat membumi, dalam arti kita bisa mudah memahami bagaimana merasionalisasikan agama dari kacamata kacamata sufistik yang tadi telah disebutkan oleh Pak Syukri tadi, itu sangat menarik gitu. Yang saya sempat di antara yang tadi yang sempat kami yang bergaris bawah itu, paling tidak kita harus taslim lillah. Islam itu kan harus menyerahkan semuanya kepada Allah. Bagaimana kita meresapi bukan hanya formalitas Islam, tetapi bagaimana Islam yang kita yakini itu bisa kita pahami dengan sedalam mungkin, yang pemahaman itu sejalan dengan rasio dan hati kita, sehingga realisasi ibadah itu akan lebih akan lebih mudah dilakukan di dalam kehidupan kita. Itu mungkin ya, di antara kesimpulan yang dapat kami simpulkan, dapat kami
benang merahnya yang dapat kami simpulkan tadi. Di sini Pak Fauzi, Mas Fauzi, di sini ada beberapa pertanyaan mungkin yang mungkin bisa kami bagi. Untuk kali ini kita cukupkan, kita buat tiga pertanyaan ya. Pertama dari Anun ini kalau nggak salah saya dari ini ya, dia di Jawa Barat ini. Dia direct message-nya ke saya tadi. Pertanyaannya begini, izin bertanya, minta pencerahannya. Jika berpikir logis, sifatnya universal, ada pada setiap diri manusia, maupun dan bisa dilakukan oleh siapapun. Apa penyebab setiap manusia berbeda dalam merasionalisasikan agama? Nah, sebabnya apa? Sehingga muncul agama-agama yang beragam dan dianut oleh manusia yang beragam juga. Dan hukum-hukum dalam satu agama kontradiktif dengan agama lainnya. Gitu. Itu ya. Apakah cara berlogikanya yang keliru atau cara pandang dan pengalaman keagamaan manusianya yang beragam? Sehingga hati dan logikanya condong pada salah satu agama yang dipegang. Itu pertanyaan pertama, Pak Syukri, Mas Fauzi. Bang Fauzi, silakan langsung saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Anon, ini pertanyaannya cukup berat ini ya. Ya, pertanyaannya cukup berat dan menantang juga ini. Tapi saya tidak istilahnya saya berangkat dari fitrah manusia dulu ya. Saya berangkat dari fitrah manusia dulu. Ya. Nabi SAW bersabda seperti ini. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajisanihi. Ini singkat hadisnya seperti itu. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah manusia itu apa? Suci. Yang suci itu apa? Kalau kita lahir berdarah-darah, nggak suci. Keluar dari rahim ibu kita bawa darah, bawa kotoran bahasanya, bahasa seperti itu. Lalu bagaimanakah yang suci? Fitrah. Fa'abawahu yuhawilani wa yasiri wa najani. Maka bapak ibunya lah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, Majusi. Dan bapak ibunya lah yang akan menjadikannya dia Islam, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama sekali. Nah, lingkungan itu sangat mempengaruhi ya, terbentuknya seseorang. Baik dalam cara dia berhidup, ya, cara dia hidup itu adalah cara dia beragama sebenarnya. Jangan dikatakan orang ateis itu tidak beragama. Jangan dikatakan orang ateis itu tidak bertuhan. Tidak ada manusia yang tidak bertuhan, itu fitrah. Ya, fitrah manusia itu bertuhan. Artinya bertuhan apa? Dia tunduk kepada sesuatu. Sesuatu yang dianggap besar, sesuatu yang dianggap agung, sesuatu yang dia anggap besar. Akhirnya apa? Sesuatu itu dia ikuti. Apalagi zaman kita, zaman ya, rasionalitas yang kuat dengan hukum kausalitas. Ya. Jangankan kita bicara agama-agama, kita orang Islam saja gitu. Kita orang Islam saja. Seperti ungkapan yang tadi. Ya. Yang kita tulis ungkapan yang tadi itu. Ini ungkapannya. Ya. Merasa beragama atau bertuhan. Tapi tak bertuhan. Atau bertuhan, tapi ada Tuhan yang dipertuhankan selain Tuhan. Ya. Bisa saja akal kita menjadi Tuhan. Bisa saja nafsu kita menjadi Tuhan. Bisa saja atribut yang lain. Bisikan yang akan mempengaruhi kita. Ya. Maka disitulah perlunya ada wahyu. Perlunya ada bimbingan. Perlunya ada rules.
yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan manusia kepada fitrahnya yang sebenarnya. Apa fitrahnya manusia? Adalah bertuhan, beragama. Orang ateis bertuhan. Apa yang dia tuhankan? Segala sesuatu kebenaran berdasarkan logikanya. Maka logikanya yang dia ikuti, logikanya yang dia patuhi. Segala tindak tanduk kehidupannya berdasarkan apa yang dia pikirkan. Maka itulah Tuhannya. Jadi kenapa bisa berbeda-beda? Ya itu sebabnya. Ya. Ada lingkungan yang mempengaruhinya. Ada pikiran yang mempengaruhinya. Ada atribut selain daripada dirinya dan Tuhan yang membisikkannya. Anas bahasanya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ingat. Awal mulanya terjadi kesyirikan itu kenapa? Kita tidak bicara bahasa agama dulu ya. Kesyirikan yang besar bahasanya seperti sudah dewakan seseorang. Ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Adam Idris Nuh. Dalam zaman Idris atau zaman Nabi Nuh. Sudah banyak penyelewengan, penyimpangan dilakukan oleh manusia. Berawal dari apa? Ya, menuhankan orang-orang soleh. Pertama dikenang, dibikin patungnya, dibikin ajarannya, ya. Lalu diwariskan. Akhirnya apa? Masuklah yang namanya was-was. Pikiran, bisikan yang datang dari luar yang berusaha untuk menyesatkan manusia. Larinya kemana? La ughwiyannahum ajma'in, kata iblis. Apa ya Allah? Kata iblis, tangguhkan aku sampai hari kiamat, niscaya aku akan ganggu umat-umatmu. Illa ibadakal mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ikhlas itu lahirnya kemana? Tauhid. Orang yang lurus agama ya, lurus akidahnya. Kemana dia belajar? Nah ini pertanyaannya, kemana dia belajar? Tidak ada manusia itu yang pandai. Tidak ada manusia itu yang tahu. Ya, pasti ada sesuatu yang beritahu. Ini kalau berbicara sudah super rasional ini. Ya, kalau orang hukum logika kan berbicara hanya tentang kehidupan yang empirisme. Tapi apakah jin iblis itu tidak empirik? Empirik. Ya. Mana buktinya? Bahasa seperti ini. Saya ingin tambahkan juga ini. Tadi ya, ada hal yang saya tambahkan, saya tambahkan coba di sini masukkan. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Ini kalau kita bicara secara rasional ya. Apakah bisa semua dirasionalkan? Tidak. Tapi apakah itu rasional? Rasional. Hanya saja tidak terjangkau oleh rasionalitas akal manusia. Ini bahasanya yang perlu kita perlus lagi. Bukan berarti sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan bukan rasional, tetapi sangat super rasional. Contohnya apa? Kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Firaun mengejar atau membunuh setiap bayi yang lahir, laki-laki yang lahir. Lalu apa yang Allah bisikkan? Nah ini bisikkan. Karena Nabi yang bahasanya adalah ilham. Nah, ilham ini yang perlu kita perhalus. Ya. Ilham ini yang perlu kita ketahui. Dan kenapa banyak agama ini segala macam ilham? Tapi ilhamnya datang dari mana? Bisa dari perutnya. Orang punya kepentingan politik bisa. Orang punya kepentingan ekonomi bisa. Bikin ajaran baru, bikin aturan baru, bikin sesuai dengan seleranya. Ada kepentingan. Ya. Jadi kenapa ada ini segala macam? Nah, itu insya Allah sudah terjawab. Saya rasa sudah terjawab. Nah, saya lanjutkan kisah Nabi Musa dengan ibundanya. Apa kata Allah kepada ibu Nabi Musa dalam Al-Quran? Masukkan dia ke tabut. Nabi Musa bayi mungil yang masih sedang dalam sapihan susu ibunya. Ya. Apa yang kata Allah kepada ibu Nabi Musa? Masukkan dia ke dalam tabut. Hanyutkan dia ke dalam sungai Nil, ke sungai Nil. Kalau andaikan ibu Nabi Musa berpikir secara logika manusia biasa, kalau kita zaman sekarang sudah pasti bilangnya gila ini orang. Anaknya masih bayi tapi sudah dihanyutkannya ini segala macam. Tidak masuk akal. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, ibu Nabi Musa? Bisikan itu, ilham yang datang itu.
dilakukan. Lalu apa kata Allah? Allah hantarkan dia ke tepian istana. Istana siapa? Ya, istana Firaun. Siapa Firaun? Orang yang mengejar-ngejar bayi yang laki-laki yang lahir untuk dibunuh. Tapi dihantarkan oleh Allah ke depan ke istana. Akhirnya apa? Didapati oleh istrinya Firaun. Lalu dijadikannya sebagai anak angkatnya. Dan Firaun pun tunduk. Akhirnya apa? Musa alaihissalam akhirnya hidup di dalam istana orang yang mengejarnya. Masuk akal? Ya, masuk akal kalau menurut akal manusia. Tapi itulah faktanya. Musa hidup di tengah-tengah istana yang sedang mencari-carinya. Hidupnya bagaimana? Tenang, bahagia, penuh kemewahan. Lalu dengan Nabi Musa, Allah kembalikan Musa ke pangkuannya. Karena Musa hanya mau menyusu dengan ASI ibunya. Subhanallah. Inilah. Artinya apa? Ketika sudah berhadapan dengan Allah, sudah berhadapan dengan perintah Allah, jangan terlalu mengandalkan logika. Kenapa? Akan mengganggu. Kita nggak tahu itu bisikan datang dari mana. Ya. Makanya, segala sesuatu yang datang dari Allah, itu pasti akan baik. Walaupun buruk terlihatnya, tapi Allah punya rencana yang lain yang lebih besar. Makanya tadi, lakukan saja. Allah yang menentukan kemana akhirnya. Mati, rezeki. Selagi rezeki kita masih ada, pasti nyawa kita masih akan ada. Selagi nyawa kita masih ada, nafas kita masih ada, pasti rezeki kita ada. Maka lakukan sajalah, jalani sajalah. Maka hidup juga akan lebih tenang. Allah yang akan menentukannya. Dan ketentuan Allah pasti baik. Jangan ragukan itu. Ya, mungkin itu saja. Saudara Fikri, jawaban singkatnya. Mudah-mudahan dapat dipahami Hanun tadi itu. Hanun, Ya, iya. mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, mudah-mudahan sampai ya apa yang diinginkan oleh Hanun tadi. Iya. Iya, terima kasih Bang Fauzi. Ya, mudah-mudahan penjelasan tadi bisa sedikit banyaknya mencerahkan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang Saudari Anun ajukan tadi ya di direct message tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Eni Ashari. Ini insya Allah ringan nih, Bang Fauzi. Insya Allah ringan nih, nggak berat. Insya Allah. Assalamualaikum. Bila kita selalu berdoa selesai sholat dengan memperbanyak berzikir, namun bila ada masalah hanya menangis di sepertiga malam, agar tetap kuat iman dan selalu bersyukur. Lah, apakah hal ini bisa dikatakan sombong? Orang-orang dulu bilang menasihati jangan dikte Allah. Kamu berusahalah selalu mendekatkan diri, menjaga lisan dan berbuat baiklah kepada sesama. Nah, gitu. Mungkin bisa dipahami? Silakan monggo. Coba diulangi lagi. Saya coba ulangi lagi. Ya, ini ya. Bila kita selalu berdoa selesai sholat dengan memperbanyak berzikir, namun bila ada masalah hanya menangis di sepertiga malam agar tetap kuat iman dan selalu bersyukur. Apakah hal ini bisa dikatakan sombong? Nah, itu sederhananya seperti itu. Gitu. Karena ada juga katanya orang-orang dahulu berkata jangan kita sebagai manusia untuk berusaha untuk mendikte Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke, silakan monggo Bang Syukri. Oke. Bismillah. Ya, saya coba menangkap ya apa yang diinginkan oleh saudari siapa? Putri ya. Pertanyaannya adalah Eni, ya, saudari Eni. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub.
Yang zikir itu apa? Ini pertama sekali pertanyaannya. Ya. Yang zikir itu apa? Ya. Maka kita yang dilakukan oleh ini itu tidaklah salah. Ya. Mengadu kepada Allah tidaklah salah. Ya. Menangis dengan Allah kepada Allah sepertiga malam tidaklah salah. Nah, tapi yang perlu kita dasari, apa yang kita lakukan itu adalah salah satu bentuk zikir kita kepada Allah. Artinya seperti ini. Ketika melakukan itu, kita lebih tenang. Ketika melakukan itu, kita lebih tentram. Ketika memahami itu, kita lebih santai. Ya, kita lebih plong. Kalau kita berbicara secara tasawuf ya. Kalau kita bicara tentang tasawuf, kita lihat kepada kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Ya, kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah. Apa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub? Ini sebagai iktibar bagi kita. Ya. Apa Nabi Ayub? Pertama, Allah uji dengan meninggalnya anak-anaknya. Yang kedua, Allah uji dengan Allah ambil hartanya. Yang terakhir, Allah uji dengan penyakit menahun yang menimpa dirinya. Lalu apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Ya. Dan ada yang menggoda, iblis menggoda Nabi Ayub. Wahai Ayub, lihat Allah tidak adil kepadamu. Sudahlah anak engkau diambil oleh Allah. Sekarang harta engkau pun sudah hilang. Habis. Dan sekarang engkau ditimpa penyakit oleh Allah. Masihkah engkau percaya dengan Allah? Lalu apa kata Nabi Ayub? Ya. Selagi itu dari Allah, maka itu yang terbaik buat aku. Artinya apa? Nabi Ayub sudah nggak berpikir lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja pakai. Dalami mana itu? Sesungguhnya saya adalah milik Allah. Sesungguhnya saya sesuai dengan ketentuan Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan semuanya aku kembalikan kepada Allah. Jadi apa masalahnya? Nggak ada masalah. Toh kita pun hakikatnya ini adalah tiada. Yang ada itu adalah Allah. Ini sudah apa ya istilahnya? Harusnya agak panjang saya jelaskan, tapi saya langsung singkat. Mudah-mudahan dapat hakikatnya kita itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Ya. Nah maka ketika misalnya seperti ini, cerita dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Contoh, bukan Nabi, cucu Nabi alaihissalam. Apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika beliau pergi untuk berguru, lalu di tengah padang pasir dihadang oleh segerombolan bahasanya sekarang itu apalah ya, maling lah, jambret lah, begal lah, bahasanya seperti itu, ya, rampok lah. Jadi Syekh Abdul Qadir ditanya,
mana hartamu? Lalu dia menjawab, hartaku ada di saku bajuku, di dekat ketiakku. Ibuku yang menaruh di sana. Lalu para begal tadi merasa bodoh nih orang. Aku udah jelas-jelas aku ini maling, tapi diberitahu di mana letaknya. Ya, itu ada titipan dari bekal yang dititip oleh ibunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, untuk bekal dia menuntut ilmu. Lalu kenapa kau berbicara seperti itu, wahai anak muda, kata begal tadi, rampok tadi. Karena ibuku menasihatiku, ya, jangan pernah kamu berbohong kepada siapapun. Ya udah. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dihadapkan kepada pimpinan rampok tadi, lalu diceritakan apa yang terjadi. Apa kata pimpinan rampok itu? Mulai saat ini aku akan berhenti menjadi rampok. Gak masuk akal. Tapi apa? Karena konsep tadi itu, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, dekat kepada Allah, serahkan kembali pada Allah. Yakinlah, pasti Allah punya rencana yang lebih baik di balik itu semua. Sudah banyak hal, sudah banyak contoh. Mungkin kita melihat Nabi Muhammad SAW diusir dari Mekah. Nabi Muhammad SAW ya, diboikot 10 tahun. Ya, diembargo 3 tahun. Kita melihatnya sebagai sisi manusia, bahwasanya itu adalah penderitaan. Tetapi orang yang memahami hikmah, maka dia akan melihat janji Allah di balik semua itu semua. Artinya apa? Kesusahan, kepayahan, itu adalah cara Allah untuk mengantarkan kita pada kemenangan. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan, iktibar maknanya, Pak Fikri. Mudah-mudahan bisa sampai kepada saudari tadi, ya, bisa sedikit menenangkan. Ya, itu yang namanya zikir, ya. Itu yang namanya zikir. Ya, zikir itu akhirnya bikin tenang. Zikir yang paling tinggi itu adalah, ya, kalau bahasa orang tasawuf itu zikirnya zikir maut gitu. Zikir maut. Maka innalillah tadi itu adalah zikir maut. Innalillah itu bukan untuk orang mati saja. Untuk orang yang hidup pun juga harus innalillah. Agar apa? Tenang. Apapun itu menurut kita tidak baik. Karena contoh-contoh sudah contohkan tadi Nabi Ayub, akhirnya apa? Nabi Ayub kembali jadi jaya. Ya. Nabi Muhammad SAW akhirnya dakwahnya tersebar. Ya, kalau kita bicara lagi bagaimana siasat politik secara dakwah dan hikmah, ya, ini panjang lagi nanti. Kita melihat embargo itu orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad tersisa. Iya, pandangan kita. Misalnya contoh sekarang ulama kita dipenjara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya dipenjara oleh pemerintah atas izin Allah, kan? Tidak mungkin. Itu tidak atas izin Allah. Tapi ketika kita melihat, mungkin kita kacamata kita melihat, oh ini zalim ini, oh ini jahat. Itu kacamata kita manusia melihat dengan mata kepala. Mata kepala melihat darah, oh itu luka, sakit. Belum tentu orang yang luka tadi itu merasa sakit. Kita yang melihat saja yang merasa sakit. Ya. Jadi tidak bisa. Kadang-kadang atribut kita ini adalah menipu gitu. Tidak seperti apa yang hakikat yang sebenarnya. Makanya ya, pahami bahwasanya ya, mata kita, telinga kita, pendengaran kita ini ya, belum bisa kita percaya 100%. Kita masih perlu bertanya kepada orang yang tahu. Kita perlu belajar lebih jauh lagi. Kita perlu belajar lebih dalam lagi untuk memahami alam semesta. Ya, memahami alam, memahami agama. Ya, dengan cara seperti itulah insya Allah nanti cara beragama kita pun lebih luas gitu. Kan enak tuh kalau kita melihatnya siapa misalnya Gus Baha gitu. Santai ya orangnya kan, tenang aja. Relax aja orangnya kan. Itu salah satu contoh. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, yang ada tidak ada bagi aulia Allah itu salah ketakutan apapun yang menimpanya.
apapun yang menimpa ini. Yang mereka takuti adalah hilangnya iman di dalam dada. Ya itu saja kira-kira Bapak Fikri. Maaf kalau ada kesalahan. Ya, terima kasih. Menarik, bagus, sangat menarik jawabannya. Mungkin ini beriringan dengan pertanyaan terakhir ya, Pak Syukri. Kayaknya Ya. beriringan. Ada yang bertanya, ini mungkin ini mahasiswa Pak Syukri nih, Reski Fadila, ya. Oh ya, Rizky. Ini apa? Ya, Salah bertanya dia itu dia tuh pengalamannya, ilmunya juga lebih tinggi daripada saya itu. Ya. Salah Iya, bertanya. iya. Kunci ketenangan, Pak. Simpel saja. Kunci ketenangannya gimana gitu. Mungkin bisa sharing mungkin gitu loh. Saling melengkapi lah gitu. Kunci ketenangannya apa dengan profesi kita yang berbeda-beda ini bagaimana? Apa sih kunci ketenangannya? Mungkin saya bisa nambah dikit, mempertahankannya itu seperti apa? Gitu mungkin ya. Pertahankan. Kunci dan mempertahankannya. Gini ya. Segala sesuatu itu tidak perlu terlalu dikejar, tapi kita lakukan saja. Bahasa seperti itu. Saya ngomong seperti itu. Segala sesuatu itu tidak perlu terlalu dikejar, tapi lakukan saja. Ya. Kita nggak ada yang tahu gitu. Kita kuliah di kedokteran jadinya bisnismen ya. Kita kuliahnya di ekonomi jadinya macam-macam. Ya. Jadi itu tuh apa ya? Takdir, proses yang kita tidak sadari adalah satu rencana Allah gitu loh. Walaupun kita kan nggak mesti saya kuliah kita jurusannya ini harus sesuai dengan itu kerjaan kita, kan nggak banyak itu banyak itu yang terjadi ya, kita lihat itu. Jadi gini aja, bahasa sederhana seperti ini. Kita ambil dari hadis Nabi ya. Kalau dalam Al-Qur'an kita kan ala bizikrillah tatmainnul qulub ya. Tapi kan bagaimana sih zikir kepada Allah itu kan baru itu sampai nanti kajiannya kepada ma'rifatullah ya. Bagaimana sih ma'rifat kepada Allah gitu kan. Nah, Imam masuk pula teorinya Ibnu Arabi kan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bagaimana cara mengenal Allah? Kenali dirimu. Ya, bagaimana cara kenal dirimu? Ya kalau kita tahu kita kurang, kita tidak mampu, ya sadar kita ini cuma makhluk, sadar kita ini ciptaan, sadar kita ini, ya bahasanya seperti ini. Ini dari Syekh Guru Lamhanu mengatakan seperti ini. Kenapa kita ada? Ya. Kita ada itu kan karena sudah Allah rencanakan. Kenapa kita ada? Kita ada karena Allah sudah rencanakan. Ya. Nah, kalau Allah sudah punya rencana, lalu kita mau apa lagi? Ya. Kalau Allah sudah punya rencana, lalu kita mau apa lagi? Yang kita lakukan itu hanyalah sebatas kemampuan kita sebagai manusia berikhtiar, lakukan saja. Ya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang ingin kita gapai, ya sebatas hanya ikhtiar kita sebagai manusia, sebentuk ibadah kita kepada Allah, ya agar nantinya kita bertemu dengan tujuan yang Allah inginkan. Ya, akhirnya kita bertemu dengan tujuan yang Allah tetapkan atau inginkan terhadap kita. Itu sederhana seperti itu. Kalau hadis Nabi katakan, kullu amrin muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu yang telah ditetapkan untuknya, maka Allah tunjukkan jalannya. Ya. Maka jalani saja. Jalani saja. Ya. Kalau Allah sudah tetapkan itu untuk kita, ya udah untuk kita. Termasuk juga dalam masalah rezeki. Ya. Orang mau maling harta kita 100, 200, 300, ya. Misalnya. Ya, kalau ulama dulu mengatakan, apa yang aku takutkan? Ya, karena rezekiku sudah ditentukan. Ya. Jadi itu salah satu bentuk. Ya, sederhana seperti itu. Tapi yang bertanya itu tidak lebih tahu daripada yang ditanya gitu loh. Rizky ini saya tahu itu orangnya nih. Ya, walaupun dia pendiam, ya, tapi ya makanya saya agak susah jawabnya gitu loh. Walaupun ya tidak ada ya, walaupun status saya bukan sebagai dosennya dia mungkin gitu, tapi bukan dosen ya sebenarnya gitu. Cuman saya kebetulan aja dulu lahir udah belakangan gitu. Tapi keilmuannya bagus ya. Ya, saya tahu orang itu. Ya, jadi saya sampaikan ini ya sebagai juga tidak hanya buat rezeki saja gitu kan. Tapi pandangan saya bagaimana untuk mencari ketenangan itu. Ya.
apa yang dimaksud dengan ketenangan itu. Bagaimana? Ya kan, tenang saja kan harus dirasionalkan juga. Sebenarnya secara nah ini dia agama mengajarkan seperti itu. Ya, kullu amri muyassar lima qalahu ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bagaimana cara mengenal diri? Ya, bagaimana cara zikrillah itu? Ya, masuk kepada kita belajar kepada ulama, ala bizikril apa? Man arafanahu safaqat arafa rabbah. Siapa yang kenal diri maka dia akan kenal Tuhannya. Siapa yang kenal dengan Tuhannya maka dia akan tenang hidupnya. Sederhananya seperti itu. Ya. Ini Rizky-nya juga biar seharusnya Rizky sendiri yang menjawab ini pertanyaannya gitu loh. Terima kasih ya, Saudara Fikri. Iya. Rizky ini diam-diam menghanyutkan ini ya. Iya. Ya, salam lah kepada gurunya gitu lah. Salam kepada guru mursyidnya. Ya, ada juga di sini kalau nggak salah saya lihat tadi. Ada dia tadi aktif lah videonya tuh. Oke. Ya. Terima kasih Pak Supri. Mudah-mudahan jawaban tadi bisa sedikit banyaknya memuaskan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Walaupun sebenarnya waktu yang membatasi kita dan jawaban itu bisa kita lanjutkan di lain waktu melalui direct pribadi, WhatsApp atau face to face, muwajahah gitu kan dengan Pak Syukri ini. Silakan kalau ada kesempatan. Intinya ialah kalau boleh saya simpulkan, intinya ialah rasionalisasi beragama ini sangat penting untuk dilakukan begitu. Karena sejatinya kalau dalam teori-teori filsafat dan beberapa pengamat filosof menjelaskan bahwa tentu agama ini tentunya berbenturan dengan hal-hal yang bernuansa empiris gitu kan. Tentunya hal ini berbenturan dengan nuansa empiris gitu. Terkadang apakah empirisnya didahulukan atau jangan-jangan nilai-nilai keberagamaannya yang didahulukan gitu. Yang jelas bahwa kita sebagai seorang akademisi intelektual berusaha untuk mengetengahkan antara dua kutub yang berlawanan ini ya. Yang dua kutub bukan berlawanan, yang berbeda ini loh. Antara dunia empirik dengan dunia iman gitu, antara dunia keyakinan kita. Tadi sedikit banyak sudah disebutkan, sudah dijelaskan dengan rigid dari kacamata sufistik, sangat cukup mengena dari Pak Syukri tadi. Intinya ialah yang saya tangkap lagi, bagaimana memahami agama itu bukan hanya sekedar formalitas saja, begitu, tapi memahami dengan sebenar-benar memahaminya. Ketika sholat kita memahami mulai dari takbir sampai salam, maknanya, artinya, kemudian serapi, kemudian itulah yang disebut di dalam ayat Quran itu kan kalau orang sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu. Ya sebenarnya itu permintaan kemarin itu susah butuh topik khusus gitu loh, panjang masalah nilai-nilai filosofis dalam sholat, kenapa bisa sholat tanha fahsya wal munkar. Saya ya nantilah insyaallah lah kalau Allah izinkan gitu. Oke. Di keep Pak Fauzi, kita keep insyaallah ini, kita keep Pak Fauzi untuk next time berikutnya gitu kan, untuk memperdalam fahsya wal munkar ini bagaimana secara filosofis, mungkin bisa didiskusikan di lain waktu insyaallah gitu kan. Nah, itu ya. Oke Pak Fauzi ya, teman-teman semuanya, mas-mas, mbak-mbak semuanya, insya Allah diskusi ini memberi manfaat bagi kita semua, dan kita berusaha untuk meyakini apa yang kita imani itu bukan hanya sekedar iman saja, tapi rasio juga, tetapi bukan hanya rasio juga, tapi iman juga gitu. Nah, dari sisi filosofisnya masuk, sufinya juga masuk, sehingga hidup kita tenang, kayak Gus Baha tadi dicontohkan oleh Mas Fauzi tadi, Bang Fauzi tadi kan, tenang saja. Semuanya serahkan semua pada Allah, la ilaha illallah, innalillah wa inna ilaihi rajiun, itu zikir tertinggi. Dan itu zikir tertinggi yang tadi disebutkan kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bang Syukri, Pak dosen kita, sahabat saya, karib ini, Bang Syukri Al-Fauzi. Terima kasih telah membagi ilmunya kepada kita. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan juga kembalinya kepada Pak Syukri sendiri. Next time lain waktu kita bisa bersua di lain kesempatan dan di lain tempat, dan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah mau mengizinkan waktunya berbagi kepada kita, mendengarkan
mendengarkan materi-materi pemaparan yang bagus dari pemateri kita Pak Syukri Al-Fauzi ini. Semoga semuanya apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu pesan kita semua, saya pribadi dan kita semua, yaitu selalu tingkatkan iman dan imun kita di saat kondisi seperti ini. Banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.